Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Devi dalam pelajaran Informatika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pemrograman. Biasanya ketika kita mendengar pemrograman itu akan terlintas bayangan string-string atau perintah algoritma yang rumit seperti ini ya. Namun kali ini kita belajar pemrogramannya yang sederhana, yakni pemrograman visual dengan menggunakan Scratch. Nah, aplikasi Scratch ini termasuk dalam aplikasi visual. Maaf, Ibu ulangi, Scratch ini termasuk aplikasi pemrograman visual atau biasa disebut dengan pemrograman blok. Kenapa pemrograman visual disebut dengan pemrograman blok? Karena dalam pemrograman visual kita menggunakan blok-blok untuk menyusun sebuah program. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat sebuah game sederhana dengan menggunakan aplikasi Scratch. Tangkap buah apel sebanyak-banyaknya dengan menggunakan mangkuk yang tersedia. Cara menangkapnya dengan cara menekan tanda panah ke kanan dan ke kiri pada keyboard komputer. Ini permainan sebelumnya, skornya 10. Kita refresh. Jika gagal langsung game over ya. Gamenya berakhir. Kita mulai lagi. Nah, jika mau refresh, kita tekan tanda flag hijau. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ya. Kita buka Scratch. Untuk membuat program pada Scratch, kita harus login terlebih dahulu. Pada pojok kanan sebelah atas, jika kita sudah membuat, ada akun kita ya. Kemudian, pada pojok kiri atas, kita buat atau create. Nah, seperti ini. Karena kita mau membuat sebuah game apel, kita membutuhkan apel dan mangkok. Ini untuk kucing ini ibaratnya dalam sebuah film itu, sprite ini aktornya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah game tangkap apel dengan mangkok, maka yang dibutuhkan adalah sprite apel dan sprite mangkok. Untuk kucingnya karena tidak kita butuhkan, kita hapus saja ya. Kemudian kita tambahkan sprite apel. Kemudian sprite mangkok atau bowl bahasa Inggrisnya. Kita taruh. Nah, kita sudah punya sprite apel dan mangkok atau bowl. Apakah ada yang aneh dengan kedua sprite ini? Ya, dari ukurannya ya. Apelnya terlalu besar untuk ukuran mangkok seperti ini. Nah, solusinya bisa kita perbesar mangkoknya atau kita perkecil buah apelnya. Kita menggunakan yang
kita perkecil buah apelnya saja ya. Kita klik dulu apple. Di sini ukurannya 10, bisa kita ganti dengan 20. Nah, sepertinya kekecilan, bisa kita rubah lagi. Nah, pas ya. Kemudian di sini, di dalam Scratch ini, untuk mengeksekusi sintaks, di sini ada tombol flag. Nah, karena di sini belum ada kode programnya, maka belum bisa dijalankan. Nah, dalam pembuatan game tangkap buah apel ini, kita akan memprogram dua. Yang pertama, kita akan memprogram bowl atau mangkok, dan yang kedua adalah memprogram apelnya. Yang pertama, kita akan memprogram bowl-nya. Kita select bowl atau mangkoknya. Kemudian di sebelah sini kita akan pilih event. When, berarti ketika flag hijau diklik, maka akan kalau tombol atau flag hijau diklik, kita akan membuat sebuah game kan. Tadi mangkoknya bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Maka ketika tombol diklik, akan membuat bowl ini akan berpindah ke kanan ke kiri sepanjang waktu. Nah, bagaimana caranya membuat bowl ini bergerak terus? Perintahnya adalah forever. Forever itu ada di event ya. Kalian klik event, kemudian kalian scroll ke bawah forever. Forever itu selamanya. Forever yang mudah selamanya, karena kita tadi akan membuat bowl ini bergerak terus selamanya. Dan klik forever, kemudian kita pakai perintah if. Jika dieksekusi, maka jika tombol itu ada di sensing ya, jika dimasukkan di dalam jika ya, jika tombol kita buat ke kanan dulu ya. Kanan itu bahasa Inggrisnya right arrow. Jika tombolnya digeser ke kanan, maka akan berpindah. Berpindah itu ada di motion ya. Motion, maka akan berpindah 10 step, 10 langkah. Kemudian yang kedua, kita akan membuatnya bergerak ke kiri. Sama seperti kanan tadi, pakai if. Event, kemudian if. Jika ditekan, tadi apa? Key ya, di sensing. Jika tombolnya ditekan ke kiri itu apa? Ya, left arrow. Maka akan berpindah itu motion, move karena ke kiri, maka tandanya adalah minus. Kenapa minus?
Karena di Scratch ada dua sumbu, yakni ada sumbu X di sini dan sumbu Y. Sumbu X ini semakin ke kanan, maka nilainya akan besar atau positif. Sebaliknya, semakin ke kiri akan semakin kecil atau bisa nilainya itu negatif. Begitu pula dengan sumbu Y, semakin ke atas maka nilainya akan semakin besar, dan jika ke bawah maka akan kecil atau negatif. Kemudian kita gabung ya, supaya bisa berjalan programnya. If, kita tekan tombol flag hijau. Kita coba tombol, nah bisa ya, kita sudah memprogram ball-nya. Kemudian setelah kita memprogram ball-nya, kita akan memprogram apple-nya. Kita klik pada kanvasnya apple, kemudian kita akan membuat perintahnya ketika di eksekusi event ya, event seperti tadi ketika dieksekusi maka akan apa? Tadi ball-nya berpindah dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan untuk apple-nya akan berpindahnya ke atas dan bawah. Nah, atas bawah itu sumbunya tadi apa? Sumbu X atau sumbu Y? Untuk ke atas dan ke bawah. Untuk ke atas dan ke bawah sumbunya adalah sumbu Y. Kita pakai change karena ke atas dan ke bawah. Jika kan tadi gamenya jika bisa menangkap ya, menangkap itu menyentuh, apelnya menyentuh dengan mangkok, berarti jika pakai if, jika menyentuh, kita pilih di sensing. Menyentuh itu bahasa Inggrisnya touching. Jika apel menyentuh apa? Menyentuh ball atau mangkok, then maka menyentuh itu berarti menangkap. Nah, dalam game kan karena berhasil tadi akan menambah poinnya 10, maka akan mengubah skornya. Skor itu ada di variabel ya, akan mengubah variabel. Kita buat variabelnya tadi kan ketentuannya jika berhasil akan menambah poin atau skor 10 di sini. Kemudian membuat variabel, kita tulis skor. Kita pilih yang skor. Kemudian seperti game-game lainnya, jika berhasil atau menambah poin, maka biasanya ada suara-suara. Kita tambah suara, kita klik sound atau suara, kemudian kita akan memasukkan suara.
start sound. Kita tambahkan suara ini, com ini contohnya ya. Kita bisa mengatur suaranya di sini, sound. Secara default, ini com. Suaranya bisa kita perbesar. Ataupun kita perhalus. Selain itu bisa kita buat nyaring suaranya. Faster itu mempercepat ya. Ini slower memperlambat, louder mempenyaring, softer memperhalus, mode itu menghilangkan suara, fade in memantul ke dalam, fade out memantul keluar, kemudian ada reverse dan ada robot. Sepertinya suara com ini kurang sesuai ya, kita bisa memilih suara yang lain. Suaranya banyak, kita bisa memilih dengan menekan tombol ini. Kita pilih yang cocok. Kita pakai yang koin saja. Nah, seperti itu. Nah, sudah, kita balik lagi ke kode. Comnya kita ganti karena kita sudah memilih koin. Nah, kita gabungkan, kita tes dulu. Sepertinya ada kesalahan ya. When click, jadi ini di kanvasnya ini sumbu X dan sumbu Y itu tersedianya 240. Jadi kita akan memilihnya ya, motion butuh bisa turun. Kita coba lagi. Nah, seharusnya saat apelnya kita tangkap atau saat apel menyentuh mangkok itu, tadi kan harusnya suaranya koin ya. Dan gambarnya apel seharusnya menghilang. Nah, untuk menghilangkan apel itu kita look, tampilannya kita hide atau kita sembunyikan. Nah, sudah betul ya. Saat apelnya menyentuh mangkok itu seharusnya hilang. Kita pakai
perintah hide atau sembunyi. Nah, ada yang aneh? Nah, yang aneh adalah apanya menghilang. Karena pada saat terakhir memang apanya kan di hide ya. Nah, bagaimana agar apelnya muncul lagi? Karena memang terakhir kan perintahnya hide saat apel tertangkap atau menyentuh ball, maka hide. Nah, untuk memunculkan kembali, maka di awalnya, paling awal kita tampilkan lagi. Tampilkan itu apa? Show. Di look ya. Show. Kita taruh di paling awal. Saat paling awal, kita coba lagi. Nah, sudah betul ya. Saat diklik, maka apelnya akan muncul. Nah, ini kan apanya baru satu ya. Kan nggak seru kalau gamenya cuma itu aja, satu aja, terus berhenti. Nah, biar seru, kita akan perbanyak apelnya. Kita perbanyak apelnya pakai ini. Go to kita habis go to ini ya. Nah, di kanvas tadi kan sudah Ibu Devi infokan bahwa kanvas itu sumbu X-nya sampai 240, begitu pula dengan sumbu Y-nya. Nah, kita misalkan di sini kita pakai 180 saja. Min 180 sampai kemudian kita kan apanya di sini ya, kita mau bikin apanya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kan kita akan memunculkannya secara random. Maka kita pilih yang operasi pick random. Seperti ini. Kemudian kita gabungkan lagi. Kita show. Kita tunjukkan. Kemudian kita beri interval waktunya saat pemunculannya itu. Karena ini kan tidak ada intervalnya ya, maka akan muncul terus gerak-gerak seperti ini. Kita beri jeda waktu. Wait. Jeda waktu wait itu menunggu ya. Wait. Berapa menit kita terserah. Waktu yang digunakan berapa. Nah, setelah muncul, maka muncul lagi. Bisa kita percepat ya. Di sini misalkan kita mau percepat, kita kurangin 0,5. Maka muncul apanya lebih cepat. Nah, lebih cepat kan. Misalkan kita rubah 2 second. Maka akan lebih lambat lagi munculnya. Nah, lebih lambatan. Yang pasnya kalian sesuaikan sendiri. Nah,
Sepertinya ada yang salah ya. Yang aneh apa? Kalian bisa menebak. Nah, ya, jatuhnya apel itu di situ-situ saja. Kita ubah yang di pick random. Tadi kan sudah infokan bahwa kanvas itu luasnya itu 240. Kita coba sumbu X-nya itu min, berarti kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kan saat ini kan skornya 600, padahal kita, nah, ada yang aneh. Nah, seharusnya ini skornya jika kita refresh itu seharusnya 0 ya. Kita atur di ballnya. Kita atur di variabel. Skor ya. Nah, misalkan game over, kita refresh lagi. Nah, seharusnya seperti ini ya, dari 0. Dari 0. Misalkan game over. Nah, nilainya kan 80 ya. Maka jika kita akan membuat new game, kita akan bermain game baru, harusnya 0 nih. Nah, seperti ini. Kembali ke 0. Caranya adalah dengan set skornya ke 0. Kita kembali lagi ke sini ya. Kita akan menampilkan game itu jika tadi kan berhasil menambah 10 poin. Nah, bagaimana jika gagal menangkapnya? Akan game over. Game over ya. Pakai if lagi. If jika touching kita pilih yang edge, kemudian apa jika game over, maka apa yang terjadi, kita akan mengubah backdropnya. Nah, untuk yang ini kita bisa ubah backdropnya. Backdrop dari game adalah kita pilih yang ini, yang castle. Ini untuk yang berhasil. Nah, untuk yang game over, kita bisa pilih yang lain. Seperti ini. Jangan lupa diklik. Nah, muncul di sini. Di kostum ini kita akan mengetikkan game over.
Kemudian kita beri tulisan game over, kita klik teksnya, kita tarik, kita beri tulisan game over. Untuk tulisan bisa kita rubah di fill ini, warnanya putih saja, game over. Nah, jangan lupa ya, di sini kostumnya ini kalian tulis namanya. Terserah, tidak harus game over. Misalkan kalian tuliskan finish, maka nanti di kodenya kalian juga akan menulisnya finish, disesuaikan. Tadi jika, untuk yang tadi belum ke simpan ya, jika menyentuh sensing, kita pilih yang touching, maaf salah, kita hapus. Cara menghapusnya bisa kita tarik dulu yang salah. Jika sudah terpisah, kita delete. Nah, seperti ini. Jika kita pilih yang edge, ya, maka akan menampilkan itu di look ya. Look akan menampilkan backdrop. Nah, backdropnya tadi apa? Misalkan kalian tadi ganti dengan finish, maka kalian pilih yang finish. Karena Bu Devi tadi nulisnya game over, maka pilih yang game over, disesuaikan. Kemudian jika sudah, kita gabungkan. Nah, jika sudah, kita beri perintah berhenti, stop, di akhir. Nah, ini masih keliru ya. Harusnya saat game berjalan kan harusnya backdropnya bukan game over ini. Nah, bagaimana caranya? Kita atur di bawahnya, kita tambahkan look switch, karena nggak bisa ini belum digabung. Kemudian game over. Nah, jika kita mulai lagi, nah harus 0 ya. Kalau tidak 0 berarti pasti ada yang keliru. Nah, demikian cara membuat game sederhana. Kita mulai pemrograman dari game yang sederhana, baru nanti kita variasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.